Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya membuka pembicaraan ini dengan sesuatu yang mungkin membuat Anda terkejut, bahkan mungkin sedikit merinding. Setiap pagi, di banyak rumah, ada pria usia 60 tahun ke atas yang melakukan kebiasaan yang sama. Bangun, duduk pelan, lalu menuang secangkir kopi panas. Aromanya menenangkan, hangatnya membuat tubuh terasa hidup sebentar. Lalu kopi itu dihirup perlahan-lahan sambil tanpa sadar, banyak pria sedang melewatkan satu peluang besar yang sebenarnya bisa membantu mereka merebut kembali rasa perkasa yang dulu pernah mereka punya. Ya, yang saya bicarakan ini menyangkut hal yang sering dipendam rapat-rapat oleh para pria, tentang ereksi yang mulai melemah, tentang keintiman yang mulai menurun, tentang rasa percaya diri yang pelan-pelan hilang. Padahal, usia belum tentu harus membuat Anda menyerah. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan bagaimana jika secangkir kopi yang Anda minum selama puluhan tahun itu ternyata selama ini bisa ikut mempertahankan kelemahan Anda, atau justru bisa diubah menjadi ritual pagi yang membantu Anda terasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih yakin, bahkan di usia 70-an, bahkan di usia 80-an. Bapak jangan buru-buru menutup video ini, karena banyak pria yang menonton ini diam-diam sedang mengalami hal yang sama, tetapi mereka memilih memendamnya. Mereka tersenyum di depan keluarga, tetapi di dalam hati ada ketakutan. Takut tidak bisa membahagiakan istri, takut dianggap sudah habis, takut kehilangan harga diri, takut hubungan rumah tangga jadi dingin, dan yang paling menakutkan, takut ini akan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Saya sudah puluhan tahun mendampingi para pria usia lanjut melalui layanan kesehatan yang saya jalankan, membantu mereka memahami kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya soal obat, tetapi juga soal kebiasaan, hormon, peredaran darah, emosi, dan cara hidup sehari-hari yang sering dianggap sepele, padahal efeknya besar. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan tegas. Banyak pria mengira penurunan performa itu takdir yang tidak bisa diubah. Mereka menyalahkan usia, mereka menyalahkan stres, mereka menyalahkan memang sudah waktunya. Padahal kebenaran yang sering tidak dibicarakan adalah ini. Banyak kasus melemahnya ereksi bukan terjadi mendadak. Ia terjadi pelan-pelan, diam-diam, bertahun-tahun, dan seringkali dimulai dari sesuatu yang terjadi di dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari. Ini bukan sekedar soal keinginan atau pikiran. Ini bukan sekedar soal kurang semangat. Ini seringkali soal biologi, aliran darah, kondisi pembuluh, gula darah, hormon dan peradangan yang menumpuk. Dan disinilah banyak pria salah langkah. Karena ketika mulai panik, banyak yang mencari jalan pintas, pil kuat, suplemen tanpa jelas, ramuan sembarangan, bahkan terapi mahal. Ada yang sampai menghabiskan jutaan rupiah, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya. Padahal sebagian dari dukungan yang paling sederhana dan paling mudah dimulai seringkali sudah ada di dapur rumah Anda sendiri. Dan saya akan membuat janji yang realistis kepada Anda. Bukan janji palsu, bukan janji instan, bukan janji sekali minum langsung cair, tetapi janji yang lebih masuk akal dan lebih aman. Dengan menambahkan beberapa bahan alami yang tepat ke dalam rutinitas kopi Anda, banyak orang bisa membantu mendukung aliran darah, membantu mendukung kesehatan pembuluh, membantu tubuh lebih siap secara hormon, dan membantu performa tubuh terasa lebih hidup kembali secara bertahap, lebih alami, dan lebih berkelanjutan. Tentu setiap orang berbeda, ada yang cepat merasakan perubahan, ada yang perlu waktu, ada yang cocok, ada yang perlu menyesuaikan. Dan untuk bapak yang punya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat tertentu, tetap harus bijak dan bila perlu konsultasi dengan tenaga medis yang memeriksa Anda, karena kesehatan tetap nomor satu. Namun satu hal yang pasti, Anda tidak harus pasrah, Anda tidak harus menganggap penurunan ini selesai. Sudah banyak bagian dari tubuh Anda masih bisa berespon kalau Anda memberi dukungan yang benar. Jadi, tetap bersama saya, karena sebentar lagi saya akan jelaskan apa saja bahan yang bisa Anda pertimbangkan untuk dicampur dalam kopi pagi, bagaimana cara memulainya tanpa ribet, dan mengapa banyak pria usia lanjut justru merasa kembali lebih stabil energinya, lebih tenang pikirannya, dan lebih percaya diri. Sebelum kita mulai, saya minta tolong Bapak tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal pembahasan lain seputar kesehatan pria dan vitalitas di usia lanjut ini.
Saya juga ingin mendengar dari Anda. Jika pembahasan ini kena di hati Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika belum, ketik 0 dan tulis singkat bagian mana yang Anda ingin saya jelaskan lebih jelas agar lebih bermanfaat. Sekarang, mari kita masuk ke inti. Mengapa begitu banyak pria usia 60 tahun ke atas mulai bergumul dengan ereksi yang makin melemah? Jawabannya, ini bukan semata-mata faktor usia. Ini tentang apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Kalau kita ingin memperbaiki, kita harus paham akar masalahnya. Dan untuk paham akar masalahnya, kita harus berani melihat fakta biologi yang sering tidak pernah dijelaskan dengan bahasa sederhana. Bagian 1. Mengapa ereksi memudar seiring usia? Bapak, saya sering mendengar pertanyaan ini di ruang konsultasi. Dok, kenapa ini terjadi pada saya? Dulu normal, dulu kuat, kok sekarang jadi susah? Kenapa saya seperti berubah seolah tubuh saya tidak mau bekerja seperti dulu? Dan saya selalu menjawab dengan satu hal yang penting. Ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini terbentuk perlahan selama puluhan tahun. Begini Bapak, ketika Anda memasuki usia 60-an, umumnya sudah terjadi dua perubahan besar yang sangat berpengaruh. Pertama, testosteron cenderung menurun. Testosteron adalah hormon yang berperan besar pada energi, dorongan, semangat, massa otot, dan juga respon seksual. Pada banyak pria, testosteron bisa menurun bertahap dibanding saat muda. Akibatnya, energi berkurang, stamina menurun, gairah tidak setajam dulu, dan tubuh terasa lebih mudah capek. Kedua, pembuluh darah makin kaku. Pembuluh darah yang dulu lentur makin lama makin keras dan tidak selembut dulu. Dan Bapak harus tahu, ereksi itu sangat bergantung pada aliran darah. Jika pembuluh menyempit atau kaku, aliran darah ke area vital jadi tidak sekuat dulu. Saya akan buat analogi sederhana. Saat masih muda, tubuh Anda seperti selang air yang baru. Elastis, kuat, dan tekanannya bagus. Air mengalir deras cepat memenuhi. Ereksi pun mudah muncul karena aliran darah dan jaringan masih responsif. Tetapi seiring bertambah usia, selang itu bisa menjadi kaku, tua, bahkan bocor kecil-kecil. Akibatnya, aliran tidak lagi deras. Kadang hanya menetes, kadang tidak stabil. Hasilnya, ereksi lebih lemah, lebih cepat turun, atau bahkan sulit muncul. Dan ini bukan soal kemauan saja, ini bukan soal niat saja, ini biologi. Inilah bagian yang sering membuat pria tersentak. Begitu pembuluh menyempit dan hormon menurun, tubuh masuk ke siklus penurunan. Testosteron turun, energi dan massa otot menurun, tubuh terasa makin lemah. Aliran darah melemah, ereksi makin lemah. Kepercayaan diri turun, stres naik, performa makin terganggu. Lama-lama pria merasa dirinya bukan dirinya lagi. Saya masih ingat satu pasien, seorang kakek berusia 67 tahun, sebut saja Pak Rahim dari Makassar. Ia menatap ke bawah lalu berbisik pelan. Saya sudah tidak merasa seperti laki-laki lagi. Bapak, kalimat itu bukan cuma soal seks, itu soal identitas, soal harga diri, soal rasa hidup, soal percikan yang dulu membuat Anda merasa kuat. Dan saya ingin Anda tahu, rasa sakit batin itu nyata. Tetapi saya juga ingin Anda tahu penurunan ini bukan takdir mutlak. Biologi bisa dipengaruhi. Tubuh masih punya kemampuan merespons kalau diberi dukungan yang tepat. Dan kabar baiknya, Anda tidak selalu harus mulai dari hal yang rumit. Anda bisa mulai dari kebiasaan yang sudah Anda lakukan tiap pagi. Bagian 2. Kopi. Kebiasaan biasa tapi bisa punya potensi tersembunyi. Bapak, jujur saja, kopi itu seperti ritual bagi banyak orang tua. Aromanya menenangkan, hangatnya membuat tubuh terasa siap. Hirupan pertama terasa seperti tombol start untuk memulai hari. Saya sering dengar pasien berkata, saya bisa berhenti banyak hal, tapi kopi jangan. Dan saya mengerti. Tetapi ada fakta yang jarang disadari. Kopi hitam biasa sering hanya menendang sebentar. Ya, kafein bisa membuat Anda lebih fokus. Ya, kafein bisa memberi efek segar sementara. Tapi kopi kosong saja kadang seperti menginjak pedal gas pada mesin yang jarang diservis. Anda mungkin dapat lonjakan cepat, lalu siang hari mulai lemas, akhirnya cari cangkir kedua, cangkir ketiga, mengejar energi yang tidak pernah benar-benar stabil. Bapak, kopi hitam tanpa dukungan lain ibarat bahan bakar standar untuk mesin yang butuh perawatan ekstra di usia lanjut. Bukan berarti kopi itu buruk, tetapi kopi bisa dibuat lebih berarti bila Anda tahu apa yang cocok ditambahkan. Dan inilah paradoksnya.
Minuman yang sudah Anda nikmati tiap hari bisa Anda ubah menjadi minuman yang sekaligus mendukung kesehatan pembuluh, mendukung energi, dan membantu tubuh lebih siap untuk performa yang lebih baik. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pria usia 70 tahun, sebut saja Pak Kamal dari Semarang. Ia mengatakan setelah menambahkan satu bahan sederhana ke kopi paginya, dalam beberapa minggu ia merasa energinya lebih stabil, tidak mudah crash siang hari, dan ia mulai merasa lebih percaya diri dalam keintiman. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini keajaiban instan untuk semua orang, tetapi saya mengatakan perubahan kecil yang konsisten sering memberi dampak besar. Sekarang, kita masuk ke bahan-bahan yang bisa Anda pertimbangkan. Saya jelaskan satu persatu dengan cara yang mudah Anda ikuti. Bagian 3. Bahan 1. Kayu manis, penjaga pembuluh dan gula darah. Bapak, mungkin Anda mengenal kayu manis dari dapur. Aromanya manis, hangat, menenangkan. Tapi yang banyak pria tidak sadari, kayu manis punya peran menarik dalam mendukung stabilitas gula darah dan kesehatan pembuluh. Kenapa ini penting? Karena di usia 60 tahun ke atas, salah satu musuh diam-diam kesehatan pria adalah gula darah yang tidak stabil. Lonjakan dan penurunan gula darah yang sering bisa mengganggu kesehatan pembuluh kecil. Dan pembuluh darah kecil termasuk yang menuju area vital sering lebih cepat terkena dampak dibanding pembuluh besar. Itulah sebabnya sebagian pria mengalami gangguan ereksi bahkan sebelum didiagnosis diabetes. Bukan karena takdir, tetapi karena pembuluh kecilnya sudah terganggu lebih dulu. Kayu manis dalam beberapa penelitian sering dibahas terkait dukungan pada metabolisme gula darah. Selain itu, banyak orang merasakan tubuh lebih hangat dan peredaran terasa lebih lancar. Cara sederhana, mulai dengan 1/4 sendok teh kayu manis bubuk dicampur ke kopi. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Bapak, ini bukan sekedar soal rasa. Ini bentuk perawatan harian yang kecil, tetapi bisa jadi langkah awal yang penting. Bagian 4. Bahan kedua, koko murni, pendukung nitrik oxide alami. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang terasa mewah, tapi bisa sederhana, yaitu koko murni tanpa gula. Bapak, yang kita butuhkan bukan minuman coklat manis penuh gula. Yang kita butuhkan adalah bubuk kakao murni, unsweetened, karena di dalamnya ada senyawa flavonoid yang sering dikaitkan dengan dukungan terhadap fungsi pembuluh darah. Kenapa ini penting untuk ereksi? Karena ereksi bergantung pada kemampuan pembuluh darah untuk membuka dan mengalirkan darah dengan baik. Salah satu mekanisme yang sering dibahas dalam kesehatan pembuluh adalah nitric oxide, semacam sinyal yang membantu pembuluh lebih rileks. Bila sinyal ini rendah dan pembuluh kaku, aliran darah jadi sulit optimal. Bila sinyal ini lebih baik dan pembuluh lebih rileks, aliran darah bisa lebih lancar. Banyak obat bekerja melalui jalur tertentu yang berhubungan dengan pembuluh darah. Tapi saya tidak sedang menyuruh Anda mengganti obat ya. Saya hanya menyampaikan bahwa beberapa makanan atau minuman tertentu dapat membantu mendukung fungsi pembuluh secara alami, sebagai bagian dari gaya hidup. Cara sederhana, tambahkan 1 sendok teh bubuk kakao murni ke kopi. Rasanya akan seperti mocha pahit yang dewasa. Jika terasa terlalu pahit, bisa gunakan sedikit pemanis alami yang aman bagi Anda. Atau cukup biasakan pelan-pelan. Dan menariknya, banyak orang melaporkan mood terasa lebih nyaman karena kakao juga sering dikaitkan dengan senyawa yang membuat perasaan lebih tenang. Bapak, jangan remehkan mood karena tubuh dan pikiran itu satu paket. Bagian 5. Bahan ketiga, matcha, dukungan stamina dan dorongan. Berikutnya kita masuk ke bahan yang cukup terkenal. Matcha, ini akar dari daerah pegunungan Andes yang sering disebut-sebut sebagai pendukung stamina dan vitalitas. Saya akan jujur dengan Bapak, matcha bukan pemaksa instan. Matcha lebih sering dirasakan sebagai dukungan bertahap, seperti menyalakan api kecil yang stabil minggu demi minggu. Beberapa orang menggunakannya untuk mendukung stamina, dorongan, dan rasa bertenaga. Ada juga yang menyebut pikirannya lebih jernih. Cara sederhana, 1 sendok teh bubuk matcha dicampur ke kopi. Matcha juga cocok bila dicampur bersama kakao karena rasanya bisa menyatu seperti minuman berkrim. Dan Bapak, ingat, ini soal konsistensi, bukan soal kebanyakan. Mulai sedikit, lihat respons tubuh. Bagian 6. Bahan keempat, minyak kelapa atau MCT, dukungan energi dan bahan baku hormon. Sekarang kita bicara hal yang dulu sering disalahpahami, lemak. Banyak pria generasi lama diajarkan lemak itu musuh, padahal tubuh membutuhkan lemak baik dalam porsi tepat, karena hormon, termasuk testosteron, dibangun dari bahan baku tertentu. Minyak kelapa dan MCT sering digunakan orang untuk membantu energi lebih stabil.
MCT mudah diolah tubuh menjadi energi, sehingga sebagian orang merasa stamina paginya lebih rata, tidak gampang jatuh lemas. Ada juga yang menyebut kopi kelapa, atau gaya kopi creamy dengan minyak kelapa. Tapi Bapak harus bijak, mulai sedikit agar pencernaan tidak kaget. Cara sederhana, mulai dari setengah sendok teh minyak kelapa atau minyak MCT ke kopi panas. Aduk atau blender sebentar bila ingin tekstur lebih creamy. Efek yang banyak orang cari adalah energi lebih stabil dan tubuh terasa lebih siap beraktivitas. Dan bila energi stabil, mood dan performa sering ikut terbantu. Bagian 7. Bahan kelima, jahe, penghangat peredaran dan dukungan tubuh pria. Bapak, jahe itu sudah lama jadi sahabat orang Indonesia. Saat masuk angin, orang minum jahe. Saat badan dingin, orang cari jahe. Saat perut tidak enak, orang minum jahe. Tetapi jahe juga sering dibahas sebagai rempah yang mendukung sirkulasi dan membantu mengurangi peradangan ringan. Bagi pria usia lanjut, sirkulasi yang lebih baik itu penting sekali. Cara sederhana, bisa pakai jahe segar, iris tipis, seduh sebentar, lalu campur ke kopi. Atau lebih mudah, seperempat sendok teh bubuk jahe. Banyak orang merasakan tubuh lebih hangat dan lebih terjaga. Dan pada beberapa pria, kehangatan ini sering dikaitkan dengan rasa sirkulasi yang lebih baik. Bagian 8. Kenapa ini penting? Bukan cuma soal ereksi. Sekarang, saya ingin bicara dari hati ke hati. Bapak, ereksi itu sering dianggap cuma urusan ranjang. Padahal bagi banyak pria, ini lebih dari itu. Ereksi itu semacam rapor kondisi tubuh. Ia bisa memberi sinyal tentang peredaran darah, kesehatan pembuluh, hormon, energi, bahkan stres. Ketika ereksi memudar, seringkali itu bukan cuma kurang gairah. Bisa jadi itu tanda tubuh mulai melambat. Bisa jadi itu tanda pembuluh mulai kaku. Bisa jadi itu tanda Anda butuh lebih memperhatikan kesehatan. Saya ingat seorang pria usia 60-an, sebut saja Pak Ghazali dari Banjarmasin. Ia berkata, ini bukan cuma soal tidak bisa beraksi. Saya merasa saya bukan diri saya lagi. Saya tidak merasa kuat. Saya tidak merasa yakin. Bapak, saya paham. Bagi pria, rasa perkasa itu bukan hanya fisik. Itu emosi, itu identitas, itu rasa percaya diri, itu rasa saya masih mampu, itu rasa saya masih berharga. Dan ketika rasa itu hilang, hidup bisa terasa kehilangan warna. Itulah kenapa ritual pagi Anda, kopi Anda, bisa menjadi simbol yang lebih besar. Bukan sekedar minuman, tetapi pengingat harian bahwa Anda masih bisa merawat diri. Bahwa Anda masih bisa berusaha, bahwa Anda belum selesai. Bahan-bahan ini bukan sekedar membantu pembuluh, bukan sekedar membantu energi, tetapi bisa menjadi pintu menuju kebiasaan baru, kebiasaan menghormati tubuh Anda. Saat seorang pria merasa tubuhnya lebih kuat, ia tertawa lebih mudah, ia lebih tenang, ia lebih berani memegang tangan istrinya, ia lebih percaya diri menghadapi hari. Ia lebih berani kembali menikmati keintiman tanpa rasa takut berlebihan. Kesimpulan, pilihan kecil tiap hari, hasil besar yang lebih tahan lama. Bapak-bapak yang saya hormati, kita sudah berjalan jauh dalam pembahasan ini. Kita mulai dari satu kebenaran. Kopi hitam biasa sendirian sering tidak cukup untuk membantu tubuh yang sudah melewati banyak tahun. Tetapi dengan menambahkan beberapa bahan yang tepat, kayu manis, kakao murni, matcha, minyak kelapa atau MCT dan jahe, Anda bisa mengubah kopi pagi menjadi ritual yang lebih berguna bagi tubuh. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan pil ajaib, ini bukan janji instan, ini bukan minum sekali langsung jadi. Ini tentang konsistensi, ini tentang kesabaran, ini tentang memberi dukungan yang masuk akal untuk tubuh Anda. Saya sudah melihat banyak pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun yang merasa kembali lebih hidup ketika mereka komit pada perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Perubahannya tidak selalu dramatis dalam semalam, tetapi ketika perubahan itu stabil, ia cenderung lebih tahan lama. Dan bagi saya, itu yang paling menyentuh. Karena ketika seorang pria berkata, saya merasa seperti diri saya lagi, saya lebih semangat, saya lebih tenang, saya lebih dekat dengan istri saya tahu kita bukan hanya membantu gejala, kita membantu seseorang merebut kembali sebagian hidupnya. Sekarang saya berikan tantangan sederhana untuk Anda. Besok pagi, ketika Anda menuang kopi, ingatlah pembahasan ini. Mulailah dengan satu bahan saja. Lakukan beberapa minggu. Perhatikan tubuh Anda. Jika cocok,
Tambahkan satu lagi, bangun formula Anda sendiri, karena tubuh Anda masih mampu melakukan hal-hal luar biasa. Ia hanya butuh dukungan yang tepat. Tetap konsisten, tetap sabar, tetap penuh harapan. Bapak, Anda belum selesai. Hari-hari terbaik Anda masih bisa ada di depan, dan semuanya bisa dimulai dari pilihan sederhana di dalam cangkir pagi Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda ingin saya buatkan panduan kombinasi yang paling aman untuk usia 60 plus, berdasarkan kondisi umum seperti darah tinggi, diabetes atau kolesterol, tulis mau di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan lanjutkan pembahasan penting lainnya untuk kesehatan dan vitalitas pria di usia lanjut.